Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, kemalasan sama dengan penyakit rohani. Ibrani pasal 3 ayat 15 katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sesungguhnya banyak orang Kristen menyadari bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan zaman yang sedang kita jalani adalah zaman akhir. Meski kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir, banyak orang tetap saja tidak mau berubah. Dan mereka tetap memilih untuk kompromi dengan dosa. Mereka masih mengeraskan hati mereka. Bahkan mereka masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka sering tawar-menawar. Artinya masih hidup di dalam kumbangan dosa. Mereka menjalani kehidupan mereka. Mereka rajin beribadah. Tapi sebenarnya mereka mengalami yang namanya kesuaman. Kadang mereka itu seperti yoyo. Hari ini semangat untuk datang beribadah, besok mulai kendor. Bahkan hari ini mereka kendor dan besok semangat lagi. Ibarat mereka mengalami yang namanya yoyo. Dan bahkan mereka lebih mementingkan kesenangan-kesenangan dunia dan kompromi dengan dosa. Tuhan tidak berkenan dengan kerohanian yang namanya suam-suam. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Kita diajarkan, kita diingat kembali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan. Kita tetap penuh dengan sukacita di dalam mengiring Kristus. Karena orang Kristen yang enggan berubah adalah salah satu tanda sedang terjangkit yang namanya virus kemalasan rohani. Meskipun sudah sering mendengarkan teguran, nasihat, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, namun sering mereka mengeraskan hati. Dan mereka selalu menyalahkan orang lain dan selalu menganggap mereka adalah orang yang paling benar. Walaupun dia sudah lama ikut Tuhan, menjadi pelayan di gereja, menjadi salah satu pimpinan di dalam organisasi kerohanian, namun mereka tidak mau mengalami yang namanya perubahan. Karena mereka selalu menunda-nunda waktu untuk berubah. Karena mereka tidak mau taat. Mereka masih berjalan dengan pola pikir mereka, cara pandang mereka, sikap arogansi mereka. Dan mereka selalu katakan, oh saya yang paling benar. Dan orang yang malas rohani adalah orang yang enggan keluar dari zona nyaman. Tidak mau membayar harga. Tidak mau membiarkan dirinya untuk mengalami lawatan atau jamahan kuasa Tuhan. Tapi orang itu selalu berada di dalam kumbangan dosa. Di saat kita ikut Tuhan, di saat kita aktif di dalam pelayanan, oke, hari Minggu kita rohani-rohanian. Tapi hari Selasa dan hari Rabu dan hari-hari lain, kita duniawi-duniawian. Itu artinya kita masih kompromi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan hari ini 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Namun mereka saja tidak mau mengambil suatu sikap atau tindakan untuk mereka.
untuk berubah. Mereka masih hidup di dalam kompromi, dan mereka saja masih mengeraskan hati mereka. Secara tidak langsung mereka sudah berontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, Bapak kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir dan menuju kepada tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanan mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka sudah melihat mujizat, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan yang nyata, yang real secara fisik mereka lihat. Namun mereka bisa berbalik daripada Tuhan, sehingga Allah, Tuhan menyebut mereka adalah bangsa yang tegak tengkuk, seperti dalam Ulangan 9 ayat 13. Karena kemalasan rohani inilah yang akhirnya membuat sebagian kita sebagai orang percaya mengalami kebinasaan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Imam Eli, kehidupan daripada anak-anaknya jauh daripada Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Eli, sekalipun dia tahu bahwa anak-anaknya hidup dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, namun Imam Eli selalu menunda-nunda waktu untuk menegur mereka, bahkan membiarkan mereka untuk hidup di dalam dosa, akan sampai akhirnya Tuhan menimpakan hukuman atas keluarga ini, bahkan akhirnya anak-anaknya mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyakit malas rohani yang dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kematian rohani. Tanpa kita sadari, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tanpa kita sadari, membuat kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan ibadah. Satu-satunya cara mengobati kemalasan rohani adalah segera bertobat. Karena itu, bila hari ini kita diperingatkan untuk bertobat, jangan keraskan hatimu. Jangan pakai logikamu, jangan pakai pengetahuanmu, tapi pakai kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita untuk kita berbalik dari jalan-jalan yang salah untuk menuju kepada jalan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.